Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. selamat sore semua. Salam sejahtera Selamat sore, buat kita Pak. semua. Selamat sore, Shalom, Pak. Om Swastiastu, Selamat sore, Namo Pak. Buddhaya, Shalom, salam Pak. kebajikan. Baik, adik-adik mahasiswa dimanapun hari ini berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin ya. Kita masih masih momen Lebaran, jadi Pak Hani tidak lupa mengucapkan selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Dan karena ini secara daring, ya kita sama-sama saja belajar kembali, karena di waktu itu banyak teman-teman yang belum bisa hadir karena mungkin lagi di perjalanan, lagi di kampung, atau lagi di daerah yang jaringannya memang kurang kondusif atau naik turun. Jadi ya tidak ada salahnya kita ulas kembali di sore hari ini dengan pemaparan materi-materi sederhana sebenarnya dari Bapak deh ya. Ini hanya mengingatkan saja pentingnya penulisan-penulisan yang nantinya kita akan lanjut ke perkuliahan dalam rangka ujian tengah semester. Nah, jadi ini penutup perkuliahan sebelum pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, adapun hal-hal yang ingin Bapak sampaikan adalah sebenarnya adik-adik mahasiswa ini sudah paham cara pelafalannya, cara penulisannya, cara bicaranya bahkan ya. Cuman terkadang karena kita pahamnya itu masih tidak utuh, jadi separuh-separuh gitu ya. Akhirnya banyak di antara kita yang bisa berbicara, bisa berkata-kata dengan baik, namun di dalam perkataannya itu sering mengatakan hal-hal yang kurang tepat atau tidak benar lah gitu ya, atau salah ya. Contohnya ketika di awal-awal dulu perkuliahan Bapak sering mengatakan apa yang benar, tolak ukur atau tolok ukur. Hampir 90% dari jumlah mahasiswa yang ada di kelas dalam luring itu menjawab tolak ukur. Karena itu yang kita dengar beberapa tahun terakhir, tolak ukur, tolak ukur, tolak ukur. Padahal yang benar adalah tolok ukur. Nah, ini dari mana Pak? Asalnya, sebabnya dari mana Pak ini? Jadi pada sore hari ini Bapak juga saya share screen ya. Biar teman-teman ini benar-benar, oh itu Pak yang benar Pak. Ya, ini yang benar ya. Ketika kita mengatakan ini Bapak sudah pernah cari nih ya, tolak ukur ya. Nah, kita sering melihat kata tolak ukur, tolak ukur, tolak ukur. Padahal tidak ada kata tolak ukur seperti ini. Nah, ini tidak ada kata-kata tolak ukur begini. Loh, tapi kami dengar Pak. Nah, itu. Jadi tidak semua yang kita dengar itu benar gitu ya. Kita dengan mudah berbicara, tapi sangat sulit untuk menulis. Itu terbukti dari pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima kemarin, yang mana adik-adik mahasiswa ini kesulitan dalam merangkai kata demi kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf ditutup menjadi paragraf utuh atau kesimpulannya. Nah, merangkai kata saja kita masih belum yakin tuh. Ini apa benar ini ya, kan gitu ya. Jadi tolak ukur kalau dicari di dalam ini ya KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud secara daring, ini ada nih, ini situsnya KBBI daring, dia pemuktahiran terakhirnya Oktober 2022 memang, tapi saya rasa ini masih up to date juga atau terkini ya. Ketika kita cari kata tolak ukur, nih, ketika kita cari tolak ukur, tidak ada mendefinisikan apa-apa di sini. Karena sejatinya yang benar adalah kata tolok ukur. Nah, ini di tolok ukur. Apa artinya Pak tolok ukur? Ya sama. Arti tolok ukur adalah sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur, menilai dan sebagainya. Patokan atau standar. Oh, standarnya apa? Standar ekonomi bangsa ini seperti apa? Standar inflasi suatu negara seperti apa? Itu istilah-istilah ekonomi mungkin ya. Tolok ukur berpikirnya seperti apa? Tolok ukur mengerjakan seperti apa? Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, adik-adik mahasiswa sekarang tidak sesusah kami dulu yang harus menenteng bahasanya menenteng buku besar, dibawa ke kampus, dibuka bersama-sama gitu. Nah, itu sudah tidak lagi sekarang deh. Sekarang di gawai kalian, di gadget atau handphone, HP kalian itu sudah ada namanya KBBI daring. Yang penting terkoneksi oleh
data atau paket data atau sinyal internet atau wifi itu sudah bisa mendeteksi apa sih yang benar ini resiko. Nah, misalnya sederhana sekali ya, kita sampai hari ini masih mendengar kata resiko. Resiko. Nah, resiko pun tidak ada, Mas Mbak Hani, tidak ada resiko. Lantas yang ada apa Pak Hani? Yang ada kan risiko. Ketika kita mengetik risiko, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan. Nah, jadi singkat cerita, adik-adik mahasiswa dimanapun sore ini kalian berada, risiko berpikir kritis, gitu kan ya. Risiko kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Jadi bukan resiko tapi risiko. Nah itu ya. Di awal-awal pertemuan juga Bapak sempat mengatakan the wonderful of Indonesia, Bali sangat mempesona. Itu dulu. Sekarang salah. Loh, kenapa Pak? Bali apakah sudah tidak mempesona kembali? Masih, tapi bukan mempesona yang benar, tapi memesona. Nah ini kenapa Pak? Karena ada peluluhan kata, dasar mempesona menjadi memesona. Nah yang sederhana seperti itu loh Mas Mbak. Jadi teman-teman harus hati-hati memengaruhi, sekadar, analisa-analisis, hipotesa-hipotesis, diagnosa-diagnosis. Nah, ketika kata dirangkai menjadi kalimat, kalimat harus efektif. Tidak lagi menuliskan Indonesia adalah merupakan, tapi Indonesia merupakan atau Indonesia adalah negara hukum dan seterusnya. Gitu ya. Itu dari kata ke kalimat. Kalimat ke paragraf. Nah, ketika kalimat ke paragraf, apakah paragraf kalian itu memiliki ide pokok? Atau bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya itu main ID. Ketika sebuah kalimat memiliki ide pokok, berarti kalimat itu memiliki lagi kalimat-kalimat penjelas atau pelengkap. Idealnya, satu kalimat itu 3 sampai dengan 5 kalimat. Makanya waktu itu di pertemuan keempat atau kelima, Bapak sudah mendesain kalian membuat kalimat menjadi paragraf. Dalam sebuah paragraf, harus terdiri atas 3 sampai dengan 5 kalimat. Itu ya. Jadi diingat nih, ada kata sebenarnya berangkatnya dari huruf. Ada 26 alfabetis A sampai dengan Z, ada 5 vokal dan ada 21 konsonan. Nah, setelah dari huruf A sampai Z disusun menjadi kata. Kata ya, bukan suku kata. Kalau sapi, seingat saya nih sapi aja masih ada yang salah. Sapi itu 2 suku kata, 1 kata 4 huruf. Jadi dari huruf menjadi kata. Dari kata menjadi kalimat. Kalimat membentuk sebuah paragraf. Satu paragraf ini terdiri atas 3 sampai dengan 5 kalimat yang saling terkait. Dengan ada satu ide pokok di awal, yang namanya gagasan pokok atau kalimat utama. Kemudian kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, itu merupakan kalimat penjelas. Setelah jadi satu paragraf, digabung lagi menjadi 2 paragraf. Paragraf kedua berupa kesimpulan. Nah, itulah tugas berat adik-adik mahasiswa dalam menulis sebenarnya. Mungkin kalau bicara, bicara apa saja kalian sudah sangat pro saya rasa. Tidak mungkin mahasiswa malu-malu berbicara, apalagi berbicaranya kayak gosip ya, gosip hantu kapal, gosip. Nah, ya. Berbicara kayak cerita sama teman-teman, satu hari satu malam kalian tahan. Berbicara di depan umum, mungkin kalian juga tahan. Tapi bagaimana dengan tulisan kalian? Apakah benar tulisan kalian? Nah, ini yang menjadi tanda tanya kita bersama, yang menjadi tanda tanya Bapak Ibu dosen ketika nanti kalian menyusun yang namanya sebuah laporan, makalah, proposal, sampai dengan skripsi. Nah, ini tugas berat kita bersama, tapi ini tidak berat kalau dilakukan dengan baik dan benar mulai saat ini. Nah, setelah jadi paragraf, kita cek lagi apakah benar paragraf kalian. Apakah ada tanda baca yang menjadi penyertanya? Ada 15 tanda baca, titik, koma, titik 2, hubung, pisah, garis miring, kurung, kurung siku, tanya, seru, petik tunggal, apostrof, dan elipsis. Ada 15 tanda baca. Dari 15 tanda baca ini memang tidak perlu dihafal semua. Barang tentu yang sering keluar hanya titik, koma, titik 2, garis miring, atau itu ya, kurung, tanya, petik tunggal, hubung. Itu saja tanda baca yang familiar atau yang sering keluar di dalam tugas-tugas mahasiswa. Dan dari semua tanda baca itu harus benar. Ketika merincikan berarti menggunakan tanda baca apa? Oh, koma. Ketika kalimat tanya, berarti menggunakan tanda baca tanya. Ketika kalimat interrogatif atau perintah, berarti menggunakan tanda baca seru. Ketika itu merupakan kutipan, berarti tanda baca kutip.
dan sebagainya. Nah, itu harus dicek. Di tugas kalian kemarin yang sudah dikumpulkan di dalam Google Drive yang ada di grup masing-masing, itu sudah Bapak cek deh. Masih ada teman-teman yang kelihatannya ragu-ragu nih. Ini koma apa titik ya? Koma apa? Nah, seharusnya kalau kalian yakin, oh ini sudah ditutup ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ya udah, titik sudah. Jangan lagi dari Sabang hingga Merauke, koma dulu lah. Dari Miangas sampai Pulau Rote, koma lagi lah. Terdiri atas 17.000 pulau, koma lagi lah. Memiliki 400.000 suku, bahasa, dan daerah adat istiadat. Jadi kepanjangan. Ingat, satu kalimat idealnya itu sampai 20 kata saja. Sampai 14 kata sebenarnya yang paling bagus. Tapi boleh dilebihin sedikit kalau ada pengulangan kata. Menjadi 20 kata atau lebih. Nah, setelah jadi paragraf, dicek lagi paragrafnya. Bapak baca tugas kalian, beberapa adik-adik mahasiswa masih ada yang ragu-ragu. Masih ada yang ragu-ragu dalam menentukan ini petik kah, ini koma kah, ini hubung kah, ini tanya kah, ini seru kah. Nah, ya tidak masalah, karena ini hanya masih prototype atau awal. Kalau bisa memang benar, namun kalau ada yang salah, Bapak maklumi. Karena kita masih berproses, kita masih mencoba mendesain sebenarnya paragraf yang baik itu seperti apa sih? Yang di dalamnya ada tanda baca, titik, koma, dan seterusnya. Dan untuk sore hari ini, tidak lupa juga Bapak menyampaikan bagaimana sih penulisan huruf kapital. Ya, mungkin kemarin yang sempat turun di kelas, sempat mendengar penyampaian Bapak, atau masih ada yang di perjalanan yang belum bisa hadir karena izin atau sakit, itu Bapak ulang sekarang. Nah, saya coba hentikan berbagi dulu, kemudian saya coba berbagi yang lain. Ini deh. Sebenarnya teman-teman itu tidak usah risau hari ini deh. Pak Hani dalam hal ini sudah mempersiapkan Mas Mbak untuk teman-teman yang ada di Google Meet sore hari ini. Nah, kalau kalian ketik di Microsoft atau di Google lah ya, ketik aja nama Bapak Hani Subakti, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada dosen, penulis, dan peneliti. Kalian juga bisa scroll ke bawah. Ini mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, di sini ada beberapa yang Bapak konsentrasi. Di sini ada artikel saya, jurnal, materi. Saya tentang guru ya, karena bagaimanapun guru digugu dan ditiru harus menjadi suri tauladan. Ya, kami Bapak Ibu dosen juga. Ada buku Hani, saya juga konsentrasi bimbingan skripsi, tapi di media lain, di TikTok. Makanya kalau kalian sering lihat TikTok Bapak, kadang saya live di situ untuk membimbing skripsi, karena media TikTok saat ini cukup ramai. Nah, di sini juga ada hal-hal yang bisa Bapak lihatkan. Saya memiliki satu yayasan, kemudian memiliki CP atau penerbit, dan lembaga amal atau lembaga rescue ya, di Semesta Publisher. Nah, di sini juga ada YouTube Bapak. Nanti hasil rekaman ini akan Bapak upload di sini di YouTube, karena ada teman-teman yang belum bisa melihat atau belum bisa hadir di sore hari ini karena aktivitas lainnya. Nah, ini ada satu cara undang Hani Subakti sebagai pembicara ya. Beberapa kampus sampai hari ini sering menghubungi Bapak deh. Terakhir Bapak berbicara di Universitas Siliwangi, Jawa Barat, menyampaikan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, setelah dari Siliwangi masih ada dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, Stikpar, di depan perumahan Pilatamara itu saya sempat di situ juga. Ada beberapa ke depan saya jadi pembicara lagi bukan di Samarinda, di kabupaten yang ini saya sempat beli songkok atau pecinya ya, di Kabupaten Makamulu di bulan Mei nanti memang. Nah, itu aktivitas apa? Ini cuman mempromosikan sedikit biar kalian ini tahu itu loh. Oh, di mana saya bisa dapat artikel, di mana saya bisa dapat bisa dapat informasi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa. Boleh kalian kunjungin ini. Dan selain itu, Pak Hani juga mau pastikan, Pak, kami ini mau belajar, Pak. Tapi mana buku kami, buku penunjang kami, Pak? Nah, ini sekarang Pak Hani bagikan. Di awal-awal saya sudah pernah sampaikan, silahkan buka buku Hani deh. Nah, ini. Nah, ini deh ya. Jadi dari website tadi, dari website hanisubakti.com atau www.hanisubakti.com,
itu ada buku-buku deh yang semuanya bisa kalian baca yang seperti ini. Nah ini ada buku-buku, jadi kan tidak usah risau, tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Ini ada website, ketika kalian klik seperti ini. Nah, ketika kalian klik yang tadi, jaringan tadi langsung muncul tuh. 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia. Nah, ini kampus kita tercinta nih. Di tamannya. Di Taman WGM Samarinda itu. Nah, di buku ini sudah Bapak sampaikan dengan lengkap sebenarnya. Ini tinggal mahasiswanya aja. Mau memahami apa tidak, mau belajar apa tidak. 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Nah, ini ada semacam, ini buku PDF lengkap ya. Nah, ini saya nulisnya di Sebakti. Nah, inilah yang akan Bapak berikan soal di UTS nanti. Bagaimana teman-teman nanti mampu memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang dulu ya, yang Bapak gambar peta di kelas, kalau kalian turun di sesi-sesi awal itu, ada Bapak gambar peta sejarah perkembangan bahasa Indonesia mulai dari Van Ophusen, kemudian Soewandi, ejaan bahasa Indonesia pertama, kedua, ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sekarang EYD 5 atau ejaan yang disempurnakan kelima. Di sini ada di buku ini, Dek. Ada kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Kemudian berdasarkan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dan sebagainya, ini ada di bab 1 sebenarnya. Kemudian pemakaian huruf, ya tadi ya sudah ya. Nah, khusus huruf kapital dan huruf miring Bapak sampaikan sekarang. Jadi sebenarnya bisa dibaca di buku itu. Huruf kapital itu digunakan untuk banyak hal. Contoh awal kalimat. Penulisan gelar, nama tempat, letak geografis, nama jabatan, nama singkatan awal misalnya. Contohnya apa, Pak? Jalan. Itu boleh disingkat JL sebenarnya, tapi tidak lazim. Bagusnya jalan, itu boleh. Kemudian apa itu? Semacam julukan-julukan, itu boleh pakai huruf kapital. Ayahku dulunya seorang camat Tabang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, ayahku dulu seorang camat. Camatnya jadi huruf kapital karena ada Tabang di situ. Kabupaten Kutai Kartanegara jelas huruf kapital di awal kata Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, kemudian ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk apa saja, Pak? Huruf miring digunakan untuk bahasa asing atau bahasa PBB. Misalnya data-data telah di backup oleh mahasiswa. Kata di backup, backupnya miring. Kenapa miring, Pak Hani? Karena kata backup itu adalah arti dari kata atau disimpan dengan baik. Ya. Jadi backupnya, D-nya biasa, backupnya miring. Nah, itu tuh bahasa asing. Kemudian bahasa-bahasa Latin, orija, sativa, dan sebagainya. Itu dalam bentuk bahasa Latin. Dan kemudian judul, gitu ya, sudah ada. Lanjut, di daftar isi ini ada penulisan kata ya, sudah kita bahas ini, kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata depan, partikel, singkatan, akronim yang kemarin kalian buat kata kalimat. Nah, inilah benang merahnya sebenarnya, Mas Mbak. Bagaimana mahasiswa hari ini tidak salah lagi menulis gelar Bapak Ibu dosennya, Bapak Ibu pejabat nanti kalian di kerjaan kalian sebagai lulusan, kalian kerja di instansi, di pemerintahan, di industri, di perusahaan, nulis nama pimpinan tidak salah tanda bacanya, misalnya gelarnya S.M, sarjana manajemen, titik koma MM, magister manajemen, titik koma PhD. Nah, gimana sih? Itu ada tanda baca titik dan koma. Nah, 15 tanda baca ini kalau bisa ditelaah, dihafal-hafal, dikerjain. Oh, apa sih fungsi tanda titik? Mengakhiri kalimat. Oh, apa sih tanda baca koma? Memperinci. Ibu membeli sayur, koma, ibu pergi ke pasar membeli sayur bayam, koma, kol, koma, kemudian wortel, koma, dan sawi misalnya. Itu ada koma karena lebih daripada 2 perincian. Nah, di sini deh. Dan kemarin juga sempat kalian sudah Bapak beri penugasan penulisan kata, baku dan non baku, kaidah ejaan yang berlaku, dan pengertian kalimat dan kalimat efektif. Sudah kita selesaikan kemarin. Nah, oleh karena itu di pertemuan
8 nanti kita melaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Nah, itu maksud Bapak mengumpulkan kalian pada sore hari ini. Biar apa? Biar teman-teman ini nanti, oh itu loh arahnya, oh Pak Hani meminta sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu apa sih? Ragam bahasa seperti apa sih? Formal, semi formal, non formal, resmi, tidak resmi, semi resmi, bahasa apa yang digunakan di pasar, di kampus, di halaman kampus, itu ada perbedaannya. Kemudian kata baku itu, kenapa bisa kata baku? Karena ada yang salah. Yang salah tadi apa ya? Seperti resiko dibenarkan menjadi risiko, risiko jadikan kalimat, kalimat jadi paragraf, paragraf menjadi wacana dengan kesimpulan dan ada tanda baca serta huruf kapital dan huruf miring. Nah, itu yang Bapak mau ceritakan di UTS nanti dalam bentuk soal uraian atau esai. Kalian tinggal menelaah, oh ini artinya ini, maksudnya Pak Hani ini, ketik, nah, selesai. Gitu ya. Jadi singkat cerita, itulah yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini. Silahkan kalian scroll aja Mas di website itu, di website Bapak ini kalian tinggal ya, hari ini mahasiswa sudah terbantukan dengan zaman yang semakin modern, masyarakat revolusi industri 4.0, society 5.0. Kalau kalian klik buku Hani ini, nah ya, misalnya kalian klik buku Hani tadi, muncullah ini deh, muncullah ini. Banyak bukunya Pak. Ya, alhamdulillah ini yang di belakang kalian ini. Yang di belakang layar kalian sekarang ini, inilah buku-buku Bapak Dek. Di sekalian saya lihatkan karena kita Zoom, ini sampai sore hari ini Bapak sudah menulis 81 buku ber-ISBN dan 60 hak kekayaan intelektual. Gitu ya. Jadi ya ini yang bisa saya banggakan memang Dek. Di kesibukan sebagai akademisi, sebagai peneliti yang bekerja tidak hanya di kampus tapi di lapangan, saya masih sempat menulis. Nih, ini buku yang mungkin menarik bagi kalian yang ini. Nah, begini deh buku Bapak deh. Sukses menjadi menjadi pendidik profesional abad 21. Saya lebih suka nulis begini. Abad-abad 21 begini. Ada lagi buku-buku lain. Ini tentang kurikulum merdeka, ini update banget deh kurikulum merdeka. Merdeka belajar, dan lain sebagainya deh. Nanti kalau kalian mau pinjam boleh, saya punya perpustakaan gini. Di depan laptop ini masih ada lagi buku berdus-dus yang belum sempat tersusun memang. Ya, nanti masih mau membeli rak-raknya lagi. Jadi kita belajar sama-sama. Pak Hani tidak sepandai yang kalian bayangkan karena di atas langit masih ada langit. Namun kalau kita belajar, bisa kok deh. Kenapa sih orang itu bicaranya enak banget didengar? Ya memang karena dia pengalaman, karena dia punya talenta, dia punya skill, dia punya kemampuan di atas rata-rata. Apakah saya bisa? Bisa, yakin saya. Saya yakin bisa. Saya yakin bisa, ya. Nah, itulah yang bisa Bapak ceritakan di sore hari ini. Kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tentang perihal UAS mungkin. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Pak Hani, persilahkan. Sebutkan aja langsung kelasnya atau bagaimana, silahkan. Ayo, Mas Mbaknya. Silahkan. Tidak harus aktifkan kamera, langsung aja bertanya, nggak apa-apa. Perihal UAS dilaksanakan berarti di minggu depan ya. Silakan Mas Mbaknya. Nah ini mahasiswa hari ini biasanya gitu dia, malu-malu dia. Ya, silakan kalau ingin bertanya. UAS-nya 10 soal. Dari 10 soal ini dikerjakan melalui Google Form dengan estimasi waktu 60 menit kali 2 atau 120 menit atau 2 jam perkuliahan. Jadi ketika sudah selesai otomatis tidak bisa menjawab lagi gitu ya. Dan dilaksanakan secara serentak. Jadi silahkan adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada hari ini mempersiapkan diri. Karena kalau kalian rajin menyimak atau mencatat atau bahkan sempat memoto papan tulis, itu akan ada Bapak sampaikan sebenarnya di sela-sela perkuliahan itu. Tinggal Mbak Masnya aja yang berjuang ini. Bagaimana? Ada yang bertanya? Sunyi dah nih. Tidak ada? Kalau memang tidak ada, mungkin kita sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan. Adik-adik silakan belajar, Adek.
Pak Hani tidak akan mempersulit kalian dalam soal UAS. Kalau kalian siap, kalian pasti bisa menjawab. Kalau kalian tidak siap, ya belajar. Kalau belum bisa hari ini, masih ada beberapa waktu ke depan. Kita melaksanakan ujian akhir semester. Semoga ini menjadi menjadi penyemangat. Ada yang baru bergabung. Oke lah, nggak apa-apa lah, nanti kan ini Bapak upload juga. Jadi nanti untuk teman-teman di online ini seperti itu gambarannya ya. Bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu, ragam bahasa Indonesia itu, bahasa apa yang harusnya kita gunakan, kata tidak baku, kalimat, paragraf, paragraf lengkap, huruf kapital dan huruf miring, terakhir tanda baca. Pas 10 soal. Dari situlah soal-soalnya nanti, silahkan kalian olah, kalian jawab. Ya, besar harapan Bapak kalian mampu menjawabnya dengan baik dan benar. Besar harapan Bapak kalian mampu mengerjakannya dengan baik dan benar. Semuanya dapat nilai terbaik, A+. Gitu ya. Baik. Masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Sampai pukul 4 atau 16.51. Hampir jam 5 sudah. Bagaimana teman-teman? Apa karena habis makan buras ini tidur lagi? Yang kemarin tidak sempat kuliah karena masih di perjalanan atau masih ada di daerahnya merayakan Hari Idul Fitri, bagaimana? Jangan lupa dibawakan temannya kue-kue kalau masih ada di rumahnya. Tidak ada ya? Iya Pak, nggak ada. Iya Pak. Ada Pak. Ada, kalau ada silakan nih bertanya dulu. Belum? Baik. Baiklah, jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Hani rasa cukup ya pada kesempatan kesempatan sore hari ini. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian meskipun tidak semua atau kalian tidak membuka kamera, tidak masalah bagi Bapak. Yang penting kalian bisa mengambil benang merahnya. Oh, itu toh yang akan dipertanyakan oleh Pak Hani nanti di UAS. Saya harus ngapain ini? Silahkan baca buku Bapak tadi deh. Tinggal buka website Bapak. Kalian tinggal cari hanisubakti.com. Kalian mau baca-baca buku tadi, ini sudah lengkap di sini. Ini udah Pak Hani berikan buku-bukunya. Tuh. Lengkap bukunya, Dek. Nih ada asas bahasa Indonesia perguruan tinggi, ada 8 konsepsi bahasa Indonesia perguruan tinggi, dan nanti setelah UTS kita akan membahas bagaimana sih jurus jitu menulis tugas akhir dan skripsi. Nah, lengkap ya. Jadi saya rasa tidak ada alasan teman-teman tidak bisa belajar karena tidak ada buku, tidak ada apa-apa. Ini tinggal di-download sendiri di website Bapak atau kalian baca-baca buku-buku terbaik lainnya juga tidak masalah. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di sore hari ini. Nanti akan Bapak informasikan di grup tata cara dan lain sebagainya ya, masalah presensi dan sebagainya. Terima kasih sudah berjumpa. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Yang masih di daerah, salam untuk orang tuanya. Yang sudah di Samarinda, tetap semangat. Ya beginilah kuliah deh. Pasti ada hal-hal baru yang kalian temukan. Dan sore hari ini kita berjumpa lagi di kesempatan ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh, ada yang mau bertanya silakan. Kayaknya ada yang angkat tangan nih. Nandang Pak. Nah, udah sama malu Ricardo Pak, Ricardo Ricky Pak. Iya kan, ini saudara kalian semua nih deh, aman aja. Nandang, tanya Nandang. Nandang? Ayo Ricky, Nandang tuh, Pak. ditanyakan aja Ricky. Nandang, tanya Nandang. Ya, nanti kalau sudah UTS nggak boleh bertanya sama temannya loh ya, harus kerjakan masing-masing nih, kerja tim. Bukan kerja, salah saya. Bukan kerja tim, tapi kerja individu kalau sudah UTS. Kalau sekarang boleh saling bertanya. Dengar itu Nandang. Ini banyak buku Bapak, Dek. Nih. Buku-buku suka nih. Ini buku cetaknya. Beda-beda judulnya. Saya lagi menunggu 7 judul buku saya terakhir. Tapi raknya belum ada nih. Ya, jadi silakan nanti kita kalau mau sharing-sharing masalah buku, Pak Hani, lebih dari cukup lah. Sekitar ada 500 lebih saya buku di rumah. Ya, baiklah teman-teman. Kalian kayaknya malu-malu aja. Nanti kita berjumpa lagi deh dalam keadaan offline atau luring. Semoga dalam hari-hari ke depan kita tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat. Kalian yang untuk kuliah ya sama seperti Bapak juga harus tetap semangat memberikan yang terbaik untuk kalian. Akhir kata, selamat sore menjelang petang.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya deh ya. Salam Bapak. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih Pak.